pemadaman. Sudah 6 unit yang diturunkan. Ditinggal karyawan libur dan cuti Natal, pabrik bahan kimia di Tangerang, Banten ludes terbakar. Imbas longsor, seorang ibu hamil yang hendak bersalin terpaksa dibawa menggunakan tandu melewati hutan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aktivitas warga lumpuh akibat banjir menggenangi jalan lintas utama Banda Aceh, Medan di Aceh Utara. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang jadi terpidana kasus penerimaan suap dan gratifikasi meninggal dunia di Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa, menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Hari Rabu 27 Desember 2023 masih dalam suasana liburan pemirsa, dan dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. 6 tempat usaha di Samarinda, Kalimantan Timur Rabu dini hari tadi terbakar. Sementara ditinggal karyawan libur dan cuti Natal, pabrik bahan kimia ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tepatnya di jam 2.30 telah terjadi kebakaran di Jalan Pajajaran. Sudah 6 unit yang diturunkan. Petugas terus berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda pabrik kimia di Jalan Pajajaran, Jatiuwung, Tangerang, Banten. Asap hitam mengepul, kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian pabrik. Banyaknya bahan kimia membuat api sulit dipadamkan. Belasan armada dikerahkan untuk padamkan si jago merah. Diduga kebakaran berawal dari area perkantoran karena korsleting listrik lantas menyambar ke bagian pabrik hingga meludeskan seluruh isi dan bangunan pabrik. Yang pasti banyak ledakan di kisaran tadi jam 3 karena memang ini beberapa ratus drum resin di ledakan, ya saya katakan ada. Tidak ada korban jiwa karena pabrik dalam keadaan kosong. Api baru bisa dikendalikan pada Selasa siang. Aparat Polsek Jatiuwung tengah menyelidiki kebakaran yang terjadi di saat libur Natal ini. Kebakaran hebat juga terjadi di Jalan Sejati, Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda, Rabu dini hari. Bangunan yang rata-rata terbuat dari bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat meluas. Warga menyebut api pertama kali terlihat dari sebuah bengkel. Tak lama berselang, kobaran meluas ke bangunan di sebelahnya. Kobaran semakin membesar setelah membakar sebuah kios penjual sembako dan BBM eceran. Tadi pertama kita melihat ada kejadian api kecil di bengkel. Dari bengkel menjalar ke pemilik. Itu yang membuat lebih besar. Bengkel itu buka atau tutup, Pak? Biasanya bengkel buka jam begini. Masih buka ya? Sebanyak 6 tempat usaha terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Amir Ramzah dan Taufik Saleh melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur dan Tangerang, Banten. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pondok pesantren di Desa Sukamanah, Kabupaten Serang, Banten ludes terbakar. Beruntung pada saat kejadian, sebagian besar santri sedang libur sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Kobaran api ini dengan cepat menghanguskan sebuah pondok pesantren yang berada di Desa Sukamanah, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa dini hari. Api membakar bangunan yang biasa dijadikan sebagai tempat tidur para santri dan juga aula pondok pesantren. Si jago merah terus membesar hingga membakar seluruh barang-barang para santri, termasuk lemari hingga kitab Al-Quran. Beruntung pada saat kejadian, sebagian besar para santri sedang tidak ada di pondok pesantren karena libur, sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Kalau kejadian jam 4 lewat 7 menit. Santri, karena ini lagi libur, ya, santri hanya ada 5 orang. 5 orang ini lagi tidur di pojok sana, karena yang paling pertama kena api itu yang pojok dari sana, sini. Usai kebakaran, sejumlah santri langsung merapikan puing-puing termasuk mencari barang-barang yang masih bisa digunakan.
Diperkirakan kerugian akibat kebakaran itu mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Polisi telah memeriksa 14 orang saksi terkait kasus ledakan tungku smelter di PT Indonesia Singsan Stainless Steel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara korban tewas akibat ledakan itu bertambah 2 orang sehingga total korban meninggal dunia menjadi 18 orang. 2 korban meninggal dunia pada hari Selasa setelah sempat mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Total 18 orang yang tewas pada kasus ledakan ini. Terdiri dari 12 tenaga kerja Indonesia dan 6 orang tenaga kerja asing asal Tiongkok. Sedangkan yang dirawat di ruang ICU RSUD Morowali tersisa 3 orang dan ruang isolasi terpadu 17 orang. Sementara itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih menyelidiki penyebab terjadinya ledakan tungku smelter di PT Indonesia Singsan Stainless Steel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan apakah ada bahan kimia berbahaya di lokasi kejadian. Hingga saat ini sebanyak 14 orang saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan terkait kasus ledakan tungku smelter. Terkait dengan kejadian kebakaran, memang ada penghentian sementara kegiatan operasional. Ini untuk kepentingan penyelidikan, jadi sampai dengan saat ini proses masih berjalan untuk olah TKP, yang mana saksi yang sudah diperiksa lebih kurang 14 orang di sekitar karyawan di sekitar di dalam unit. Sebuah mobil minibus yang membawa rombongan guru dari Bekasi terbakar di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu masalah pada mesin kopling kendaraan. Kebakaran mobil minibus di kilometer 85600 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sempat terekam oleh pengendara yang melintas. Sejumlah petugas damkar bersama polisi berjibaku memadamkan api. Dalam proses pemadaman dari damkar Purwakarta. Penumpang yang terdiri dari 15 guru dan 2 anak-anak berhasil keluar sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil minibus. Ya, kendaraan milik KONI Kota Bekasi itu mengantarkan rombongan guru ke Kabupaten Ciamis. Namun naas, di jalan menanjak, kopling tiba-tiba blong hingga keluar asap dan api dari bawah. Kendaraan diberhentikan di bawah jalan untuk mengecek kendalanya tersebut. Begitu cek kendaraan, pengemudi langsung melihat kobaran api dari bawah. Jadi dengan waktu yang singkat, api langsung besar. Tak ada korban dalam insiden ini, namun upaya pemadaman sempat membuat kemacetan di jalan tol. Usai padam, bangkai kendaraan yang sudah hangus ini diamankan petugas menggunakan mobil derek. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Jembatan utama penghubung antar desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tiba-tiba ambruk ketika sebuah truk melintas. Akibat insiden itu, ratusan warga terisolir karena tidak ada akses kendaraan bermotor menuju permukiman mereka. Sebuah truk pengangkut pasir terperangkap di tengah jembatan yang tiba-tiba ambruk di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Warga kemudian bergotong royong mengevakuasi truk dengan cara ditarik menggunakan kendaraan lain. Jembatan yang panjangnya 9 meter itu merupakan akses penghubung 2 desa di Kecamatan Bontoa. Insiden ambruknya jembatan tersebut mengakibatkan ratusan warga di Dusun Rea-Rea, Desa Tupa Biring menjadi terisolir. Karena jembatan yang merupakan satu-satunya akses untuk menuju permukiman mereka tidak dapat dilalui mobil ataupun sepeda motor. Trek memuat pasir melewati jembatan dan jatuh tersungkur karena jembatannya patah. Sebenarnya ini jalur penghubung antara desa Tupak Biring dengan desa Panyuluka. Kalau di sebelah ada sekitar 100 lebih kakak yang terisolir. Untuk sementara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa membuatkan jalur alternatif untuk dilalui warga. Rais Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir yang merendam jalan protokol dan permukiman di Rokan Hulu, Riau melumpuhkan aktivitas perkantoran dan bisnis di kawasan tersebut. Sementara banjir yang menggenangi jalan lintas Banda Aceh Medan di Aceh Utara membuat arus lalu lintas terganggu karena kendaraan sulit melintasi genangan air.
Sejumlah warga mendorong sepeda motornya agar dapat melintasi jalan lintas Medan Banda Aceh di kawasan Lok Sukon Aceh Utara Aceh yang tergenang banjir Selasa siang. Sementara beberapa mobil terpaksa menerobos genangan banjir agar dapat melanjutkan perjalanan. Kendati guyuran hujan telah berhenti sejak Senin sore, namun banjir masih merendam Aceh Utara. Dari 12 kecamatan, banjir paling parah terjadi di Kecamatan Lok Sukon, Matangkuli, hingga Pirak Timu. Dan banjir yang merendam jalan utama sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Sampai saat ini lalu lintas masih terkendali walaupun suasananya sekarang masih banjir kurang lebih 60 cm, tapi untuk kendaraan roda 6, roda 4, roda 2 masih bisa melintas walaupun pelan-pelan pada banyak kemudian. Sementara itu banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan protokol dan permukiman di Pasir Pangarean, Rokan Hulu, Riau, Selasa siang. Seperti terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, aktivitas perkantoran dan pertokoan di sepanjang jalan tersebut lumpuh. Selain itu banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Pematang Berangan dan Desa Babu Salam. Air dari luapan sungai sudah menerjang kawasan tersebut sejak pagi dan ketinggian air terus bertambah hingga sore hari. Sebagian warga bertahan dan memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dalam sepekan terakhir, kawasan tersebut sudah 2 kali dilanda banjir. Dikhawatirkan banjir akan terus meluas karena curah hujan terutama di bagian hulu sungai, yakni Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, masih tinggi. Tim Liputan melaporkan. Banjir akibat luapan 2 aliran sungai menyusul hujan deras yang melanda Deli Serdang, Sumatera Utara semakin meluas ke sejumlah kecamatan. Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten 50 kota Sumatera Barat mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Seorang warga berupaya menyelamatkan kendaraannya dari banjir yang menerjang Kabupaten 50 kota Sumatera Barat seperti di kawasan Pangkalan. Bahkan polisi terpaksa berpatroli dengan sampan karena kantornya terendam air. Udah setinggi pagar. Situasi terkini di luar Polsek Pangkalan. Banjir Kabupaten Pangkalan tidak hanya merendam rumah warga, sarana umum seperti jalan, sekolah, dan tempat ibadah ikut terdampak. Tak hanya banjir, longsor juga melanda 30 titik menyusul hujan deras di wilayah ini. Banjir yang terparah sekarang di Pangkalan, Gunung Malintang, Durian Tinggi, Manggilang. Ada koordinasi dengan daerah lain Pak untuk mengantisipasi yang di Pangkalan Pak? Kita sudah hubungi Bupati Kampar, Basarnas Riau, dan begitu juga hubungan antara Pak Dandim, sudah dihubungi Pak Dandim Kampar, sudah dihubungi Pak Dandim Nonglo Kota. Genangan air yang merendam permukiman di Kabupaten Deli Serdang Selasa sore semakin meluas menjadi 3 kecamatan. Ketinggian air dari sebetis hingga sepinggang orang dewasa menggerus ribuan rumah warga. Korban banjir masih menggunakan posko swadaya masyarakat dengan minim bantuan makanan dari pemerintah kabupaten. Udah bolak-balik dikorek juga sih sungainya, tapi ya tetap gini juga. Nah ini ada banyak rumah nih yang terendam nih Kak. Apakah penghuni di rumah itu mengungsi atau tetap menetap di rumah atau gimana Kak? Mengungsi semua lah. Selain bantuan pendirian posko pengungsian dan makanan, warga yang terdampak banjir juga memerlukan bantuan kesehatan serta obat-obatan. Pasalnya penyakit seperti diare dan gatal-gatal mulai menjangkiti korban banjir. Tim Liputan melaporkan. Selain banjir, angin kencang juga kerap terjadi saat musim penghujan. Di Duren Sawit, Jakarta Timur, angin puting beliung menerbangkan atap salah satu rumah warga hingga lepas dari bangunan. Inilah detik-detik saat angin puting beliung menerjang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin sore. Kencangnya hembusan angin membuat beberapa pohon roboh hingga membuat atap salah satu rumah warga di Jalan Cimerak terbang. Sempat muncul percikan api saat atap rumah warga tersebut lepas dari bangunan rumah. Atap bajaringan yang terbang kemudian terhempas ke salah satu rumah warga. Selain akibat kencangnya angin, atap rumah tersebut lepas dari bangunan diduga karena kurang kuat dalam pemasangannya.
Total ada 5 rumah warga yang rusak dalam kejadian ini. Pertama yang saya lihat itu di pohon pisang, itu sangat kencang. Kemudian lama-lama itu naik, angin itu keadaannya berputar. Naik ke atas, kemudian lama-lama dia mengarah ke rumah yang sekarang ini nih, yang atapnya lepas itu. Karena saking kencangnya dan angin berputar, sehingga itu apa tuh, si atapnya itu terbang. Kebetulan di atasnya itu ada apa, kabel listrik ya, nah, sehingga mengeluarkan api itu sebentar cepat putus gitu. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, sementara atap menimpa rumah warga sudah dievakuasi petugas gabungan dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur, dan PPSU. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Akibat hujan dan angin kencang, pohon setinggi 20 meter yang lapuk dimakan usia tumbang menutup seluruh jalan Pakupatan di Kelurahan Panancangan, Kota Serang, Banten. Beruntung tidak ada pengguna jalan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, namun lalu lintas kendaraan dari kedua arah sempat terhambat. Pohon angsana setinggi 20 meter ini menutupi seluruh jalan Pakupatan, Panancangan, Kota Serang, Banten pada Selasa siang. Diduga pohon yang sudah lapuk tumbang usai diterjang angin dan hujan deras. Tak ada pengguna jalan yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Akibat kejadian tersebut, jalan akses Serang, Jakarta sempat tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 di kedua arahnya. Kita semua tim turun, termasuk dari TNI, Polri, provinsi ya ada ya. Provinsi relawan turun semua karena memang ini lumayan, dampaknya lumayan besar. Tugas gabungan bersama warga berusaha mengevakuasi reruntuhan pohon dari badan jalan. Sementara arus lalu lintas kendaraan yang sempat dialihkan sudah kembali normal. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Imbas longsor, seorang ibu hamil yang hendak bersalin terpaksa dibawa menggunakan tandu melewati hutan di Mandaling, Natal, Sumatera Utara. Sementara di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, jalur Sumber Riau lumpuh total akibat longsor yang merusak jalan. Sebagian jalan ini retak dan ambrol imbas tingginya intensitas hujan. Kondisi terparah rusaknya jalur Sumber Riau terjadi di Jorong Ulu Air, Koto, Marapak, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Setidaknya ada 30 titik longsor yang membuat jalan tak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga jalur Sumber Riau putus total. Longsor di kawasan ini juga menewaskan seorang warga. Tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri berupaya melakukan pembersihan untuk membuka akses jalan dengan menerjunkan alat berat. Kondisi ini menghambat tim SAR yang hendak mengevakuasi korban banjir di Pangkalan Kabupaten 50 Kota. Jalan untuk sementara, karena kami yakin satu hari ini mungkin belum bisa tuntas. Karena kondisinya seperti yang ini baru titik keempat. Sementara di jalur merah Muara Soma, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, seorang ibu hamil yang hendak bersalin ke rumah sakit terpaksa harus dibawa menggunakan tandu. Dengan kain sarung yang diikat pada bambu, Nurkolilah warga desa Lubuk Bondar, Batang, Natal, diangkut oleh warga melewati hutan yang terjal dan licin sejauh 1 km. Ia harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Penyambungan untuk melakukan operasi sesar. Situasi ini akibat longsor material lumpur menutupi jalan hingga sejumlah kecamatan di wilayah pantai barat Mandailing, Natal terisolir sejak 5 hari lalu. Petugas kesulitan membersihkan lantaran longsor masih terus terjadi. Tim Liputan melaporkan. Kasus penembakan yang menimpa seorang pria asal Sampang, Jawa Timur masih terus diselidiki polisi. Polisi juga menegaskan tak menemukan adanya unsur politik dalam kasus ini. Tim Jatan Ras Ditreskrimum Polda Jatim bersama Polres Sampang terus menyelidiki kasus penembakan yang menimpa pria bernama Muarah di Sampang, Jawa Timur pada Jumat 22 Desember. Polisi pun telah memeriksa 11 saksi dan perburuan pelaku yang belum teridentifikasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan berbagai petunjuk yang diperoleh petugas saat melakukan olah TKP. Polisi menegaskan hingga kini tak ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan ini. Sementara korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya.
belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Dan artinya kasus ini masih ditangani oleh Polres ya? Masih ditangani oleh Polres, ya Polda membantu, ya, memberikan asistensi dalam mekanisme penyelidikan kasus ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke sejumlah titik di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan dan meresmikan Kampung Anies di bantaran Sungai Kapuas. Kedatangan calon Presiden Anies Baswedan Selasa pagi disambut antusias emak-emak yang sudah menantinya di Pasar Flamboyan, Pontianak. Warga saling berebut untuk bisa bersalaman dengan mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Anies menyapa pedagang dan menanyakan harga kebutuhan bahan pokok. Anies juga menyempatkan diri untuk berbelanja ikan segar. Jadi pagi ini saya di Pasar Flamboyan, Pontianak. Berjumpa dengan para pedagang, antusiasmenya luar biasa. Hampir semua mengatakan perlunya perubahan. Yang mereka keluhkan nomor satu adalah harga-harga yang meningkat luar biasa. Karena peningkatan itu membuat omset mereka menjadi menurun. Akibat penjualannya menjadi sangat menurun. Usai dari Pasar Flamboyan, Anies langsung menuju ke bantaran Sungai Kapuas untuk meresmikan Kampung Anies. Anies juga menyempatkan diri berbincang dengan warga Kampung Anies yang berada di bantaran Sungai Kapuas. Deli Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan silaturahmi politik di Provinsi Aceh. Selain bertemu dengan sejumlah ulama, kunjungan ini juga sekaligus untuk menghadiri peringatan 19 tahun tsunami di bumi Serambi Mekah. Kehadiran calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menghadiri peringatan 19 tahun tsunami Aceh dan pertemuan dengan sejumlah ulama disambut oleh Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Prabowo juga disambut oleh ratusan pendukung dari Partai Demokrat dan Gerindra yang hadir di lokasi. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan permintaan maafnya karena baru bisa mengunjungi Aceh lagi sejak pemilu presiden 2019. Padahal menurut Prabowo, yang juga Menteri Pertahanan ini, Aceh menjadi salah satu wilayah yang menyumbang dukungan cukup besar dalam Pilpres 4 tahun lalu itu. Saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini, luar biasa. Dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah. Saya belum ke Aceh. Sebetulnya saya sudah menyiapkan anggaran, saya sudah merencanakan untuk membangun sebuah politeknik unggulan di Aceh. Acara silaturahmi bersama para ulama se-Aceh ini digelar oleh Partai Demokrat dengan dihadiri oleh 250 ulama se-Aceh. Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju ini juga berkunjung ke Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh sekaligus minum kopi Aceh bersama. Agi Kurnia Sandi dan Ahmad Ilham melaporkan dari Banda Aceh, Aceh. Di Klaten, Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bernostalgia makan di warung angkringan sambil berdialog dengan sejumlah sesepuh di PDI Perjuangan dan warga. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengunjungi pasar jamu dan sanggar inklusi di Kabupaten Sukoharjo. Mengawali safari politiknya di Kabupaten Sukoharjo, Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Jamu Nguter yang merupakan pasar jamu terbesar dan satu-satunya di Indonesia. Selain mendengar aspirasi para penjual, Ganjar juga tidak melewatkan untuk mencicipi minuman jamu yang sudah dibuat kekinian. Ganjar berharap inovasi jamu terus dikembangkan dan mendorong jamu agar semakin dikenal di kancah internasional. Salah satunya dengan mengenakan jamu melalui kantor kedutaan besar. Ganjar juga mengunjungi sanggar inklusi yang lokasinya tak jauh dari Pasar Nguter. Setibanya di sanggar inklusi Tunas Bangsa, Ganjar yang didampingi Bupati Sukoharjo antusias untuk langsung bermain dan bernyanyi bersama dengan anak-anak. Pada Selasa malam, mantan Gubernur Jawa Tengah ini berwisata kuliner di Klaten, Jawa Tengah sekaligus bertemu dan berdialog dengan sesepuh PDI Perjuangan dan beberapa kalangan masyarakat. Ganjar kemudian memesan makan di warung angkringan dengan menu nasi goreng dan teh jahe. Angkringan menurut Ganjar sudah tak asing lagi karena sejak masa kuliah di UGM dulu kerap nongkrong di angkringan sekaligus menyantap menu makanan yang memiliki rasa enak.
Ingat masa kuliah dulu atau gimana Pak? Dulu itu waktu kuliah itu di Bundaran UGM itu ada angkringan. Kita nongkrong lelean di sana. Namanya Yanto. Namanya Yanto, dari mana? Dari Klaten. Jadi sering ngobrol, ternyata pasukan H itu banyak dari Klaten. Di penghujung safari politiknya, Ganjar Pranowo juga membagikan kaos kepada sejumlah warga. Tia Anissa dan Ilham Elias dan Krisna Agung melaporkan dari Jawa Tengah. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang jadi terpidana kasus penerimaan suap dan gratifikasi meninggal dunia di Jakarta. Sebelum diterbangkan ke Jayapura, Papua untuk dimakamkan, jenazah disemayamkan di rumah duka Sentosa, Jakarta Pusat. Suasana harum menyelimuti proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB di rumah duka Sentosa, Jakarta Pusat Selasa sore. Yulce Wenda, istri Lukas NMB yang turut hadir, tak kuasa menahan kesedihan saat berpulangnya sang suami. Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat Selasa pagi. Pria kelahiran distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua itu dipidana 10 tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat Gubernur Papua periode 2013-2023, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Rencananya jenazah Lukas akan dibawa pulang oleh keluarga ke Jayapura, Papua Rabu malam untuk dimakamkan. Jadi beliau tidak ada dropnya. Tadi kira-kira jam 9-an beliau bangun, lalu ada yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian hanya berdiri kira-kira 1 menit, lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada napas lagi. 3 orang anggota kelompok musik atau band kafe tewas usai memanggung di salah satu tempat hiburan hotel berbintang di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Dugaan sementara pesta minuman keras menjadi penyebab kematian mereka. Duka menyelimuti keluarga dan kerabat anggota kelompok musik atau band kafe yang meninggal dunia. Di antaranya mereka mendatangi ruang jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka tak kuasa menahan kesedihan sebab kematian korban yang mendadak usai memanggung bersama sejumlah rekannya di salah satu tempat hiburan hotel berbintang di kawasan Sukomanunggal. Sebelumnya para korban berjumlah 9 orang harus menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. 3 orang menghembuskan nafas terakhirnya secara berturut-turut. Dugaan sementara pesta miras menjadi penyebab tewasnya para korban. Hingga kini polisi mendalami penyelidikannya untuk memastikan penyebab kematian ketiga anggota kelompok musik kafe tersebut. Kami sudah melakukan pemeriksaan 5 saksi. 5 saksi ini ada dari pihak bartender, kemudian ada pihak dari rekan-rekannya band itu sendiri maupun dari manajemen lounge. Perkembangan belum bisa kami sampaikan, sifatnya masih pendalaman. Polisi juga sudah menyita barang bukti miras, gelas, dan peralatan bartender. Sementara jenazah korban yang sudah diotopsi langsung dijemput pihak keluarga di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk pemakaman. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil yang ditumpangi rombongan wisatawan asal Yogyakarta terlibat kecelakaan beruntun di Jember, Jawa Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 10 orang terluka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah minibus, mobil jeep, dan truk ini terjadi di Jalan Raya Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur, Selasa siang. Sebelumnya minibus berisi rombongan wisatawan itu oleng hingga menabrak truk. Kerasnya benturan membuat truk melaju tak terkendali hingga akhirnya bertabrakan dengan sebuah mobil jeep yang melaju dari arah berlawanan. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun 10 orang mengalami luka ringan dan berat. Dari 10 korban luka, 6 diantaranya merupakan penumpang minibus. Minibus tersebut membawa rombongan wisatawan asal Yogyakarta yang hendak berlibur ke pantai Watu Ulo, Jember. Aksi begal sepeda motor yang dilakukan 3 pria di jalan lintas Bengkulu, Sumatera Selatan berhasil digagalkan korbannya. Fokus pagi sudah kembali. Tolong.
Pemirsa, aksi begal sepeda motor yang dilakukan 3 pria di Jalan Lintas Bengkulu, Sumatera Selatan mampu digagalkan korbannya. Namun sayang, kawanan begal bersenjata tajam berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Inilah video amatir yang direkam warga saat komplotan begal hendak merampas sepeda motor seorang pengendara di Jalan Lintas Bengkulu, Lubuk Lingau, Sumatera Selatan di Desa Taktoi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yang mengenakan helm terus berusaha mempertahankan sepeda motornya yang hendak dirampas kawanan begal bersenjata tajam. Beruntung pada saat kejadian lalu lintas tengah ramai, sehingga kawanan begal itu gagal merampas sepeda motor korban. Korban yang terus melawan akhirnya mendapat bantuan dari pengendara lain yang tengah melintas. 3 terduga pelaku begal itu berhasil menyelamatkan diri. 2 diantaranya lari ke hutan, sementara 1 lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Untuk kendaraannya langsung dibawa 1 orang dari rekanan pelaku dan 2 orang lagi mereka langsung masuk ke belukar-belukar melarikan diri. Karena masyarakat yang melintas di sekitaran TKP sudah banyak yang berkumpul karena melihat kejadian tersebut. Hingga saat ini jajaran Polres dan Polsek belum menerima laporan resmi dari korban terkait insiden pembegalan. Meski begitu, polisi tetap akan memburu para pelaku serta meningkatkan patroli di jalan lintas tersebut. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Polisi menangkap seorang pelaku penggelapan mobil rental di Bandar Lampung, Lampung. Tak tanggung-tanggung pemirsa, pria tersebut menggelapkan 5 mobil yang ia sewa dan menjualnya ke penadah. Petugas mengadang sebuah mobil yang dikemudikan seorang pria yang diduga menggelapkan sejumlah mobil rental di sebuah jalan sempit di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung pada Selasa siang. Pria warga Tanjung Senang, Bandar Lampung itu tak berkutik dan langsung digelandang petugas ke Polres Bandar Lampung. Tak tanggung-tanggung, tersangka sudah menggelapkan 5 mobil rental. Modusnya ia menyewa mobil para korban, kemudian menggadaikan hingga menjual mobil tersebut ke penadah dengan harga puluhan juta rupiah. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka sempat membayar sebagian uang rental. Rental mobil, kemudian jual, ada yang juga digade. Nah, kalau yang digade, begitu yang terima gade minta uangnya kembali, dia nggak tebus. Dia cari korban lain, mobil diganti di situ sama yang terima rental. Kemudian mobil yang rental lama diambil. Petugas menyita 1 mobil korban yang sempat dibawa kabur tersangka sebagai barang bukti. Sementara polisi masih memburu penadah mobil yang digelapkan tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Polisi tangkap 4 dari 6 tersangka perampokan pasar swalayan dan toko sembako di beberapa wilayah di Tangerang Raya, Banten. Para tersangka sudah melancarkan kejahatannya sebanyak 23 kali. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, komplotan perampok ini menyatroni toko sembako di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah memastikan situasi aman, mereka menjebol kunci gembok pintu toko dan langsung menggasak barang-barang serta uang tunai bernilai puluhan juta rupiah. Satreskrim Polresta Tangerang kemudian meringkus 4 dari 6 tersangka di tempat persembunyiannya di Cikupa, Tangerang dan Jakarta Barat. 2 orang lainnya dalam pengejaran. Para tersangka sudah 23 kali merampok di sejumlah pasar swalayan dan toko sembako di wilayah kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, Banten. Ada saudara A dan dia peranannya memantau daripada situasi TKP. Kemudian saudara H, dia selaku eksekutor atau pelaku yang mengambil ataupun merusak daripada kunci tralis TKP. Kemudian saudara T berperan memantau juga dan kemudian yang menyiapkan sarana kendaraan adalah saudara HS. Petugas terpaksa melumpuhkan kaki 2 orang tersangka dengan timah panas lantaran melawan saat dibekuk. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Tepergok sedang mencuri kotak amal, seorang pria babak belur dihajar massa di Pekalongan, Jawa Tengah. Warga mengerubungi seorang pria yang terpergok sedang membongkar kotak amal Masjid Husnul Huluk, Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa siang. Massa yang geram sempat menghajar terduga pelaku hingga babak belur. Kejadian bermula saat seorang warga mendengar suara patahan kayu dari dalam masjid. Ia kemudian mendatangi sumber suara dan mendapati terduga pelaku sedang membuka kotak amal dengan obeng. Pelaku pun langsung diamankan warga. Pelaku kita amankan dari musola di wilayah hukum Polsek Tirto
karena yang bersangkutan mengambil atau mencuri kotak amal di masa. Guna penyidikan lebih lanjut, terduga pelaku beserta barang bukti kotak amal dan sejumlah uang diamankan petugas. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang pria menganiaya penghuni rumah di Lumajang, Jawa Timur menggunakan sebilah pisau. Penyebabnya, terduga pelaku kesal ditipu pengedar narkoba dan mengira korban bersekongkol. Keributan terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Citro di Wangsan, Lumajang, Jawa Timur setelah seorang pria menganiaya sang penghuni dengan sebilah pisau. Kejadian bermula saat terduga pelaku mendatangi rumah korban sembari berteriak. Terduga pelaku menuduh korban bersekongkol dengan pengedar narkoba yang telah menipunya. Korban yang tak merasa menerima uang tak terima dituduh oleh terduga pelaku. Hingga keduanya terlibat adu mulut lalu berkelahi. Pokoknya intinya dia kayaknya marah sama seseorang yang namanya Sigit apa gitu loh. Setelah itu nggak tahu dia entah ditipu apa, saya kurang tahu. Pokoknya dia itu menuduh saya berkomplot, saya berkenalan. Bahkan dia ngomong kalau yang namanya Sigit itu ada di rumah saya. Oh. Gitu loh. Katanya dia dikira gitu. komplotan narkoba gitu ya? Iya, saya dipikir berkomplot untuk nipu dia masalah narkoba karena dia sudah transfer. Terduga pelaku dan korban diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Mereka juga harus menjalani tes urin sebagai bagian dari penyelidikan. Dan seorang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, karena itu akan kami kembangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti ada titik terang untuk menghasilkan lebih lanjut dalam proses penyelidikannya. Hingga kini kasus ini masih terus didalami pihak kepolisian Resor Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Belasan pemuda yang tengah asik dalam perjudian sabung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Polisi yang telah melakukan pemeriksaan kini menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Aparat Reskrim Polsek Talo langsung menggerebek sejumlah pria yang tengah menggelar sabung ayam di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jalan Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 12 pemuda. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa siang. Sedangkan 8 pria lainnya diketahui hanya sebagai penonton dan akan dijadikan sebagai saksi dalam kasus ini. Dalam judi sabung ayam tersebut, para tersangka memasang uang sebesar Rp1 juta untuk 1 kali pertandingan. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP terkait praktek perjudian dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Jadi ada 4 orang yang dianggap pelaku dan yang 8 orang hanya sebagai saksi dan datang menonton, sehingga yang 8 orang itu kata kami tidak cukup bukti sehingga kami pulangkan. Hilang sejak Senin, seorang pemancing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore. Diduga korban tak sempat selamatkan diri saat banjir meluap di Danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, nakoda dari kapal yang bertabrakan dengan kapal lain akhirnya ditemukan tak bernyawa terperangkap di ruang kemudi. Evakuasi jenazah nakoda kapal Takbut Jasa Karya ini dilakukan tim SAR gabungan Selasa sore di perairan Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelumnya kapal yang dinakodai korban bertabrakan dengan kapal lain saat hendak menghindari kapal logistik yang sedang turun jangkar. Akibat tabrakan pada Senin pagi itu kapal yang dinakodai korban terbalik. 3 penumpang kapal berhasil menyelamatkan diri, namun korban ikut tenggelam bersama kapal. Jenazahnya ditemukan terperangkap di dalam ruang kendali kapal sekira 50 meter dari lokasi tabrakan. Posisi korban diketemukan yaitu di dalam ruang kemudi takbut yang tenggelam. Ya, posisinya dia itu di sela-sela pintu. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pencarian dilakukan tim gabungan atas seorang pemancing. Pria bernama Bejo itu diduga hanyut terbawa banjir Senin sore saat memancing naik perahu di Danau Rawa Pening, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang. Akhirnya Selasa sore, warga Salatiga tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang hobi memancing itu diduga terlambat menyelamatkan diri saat arus sungai yang masuk ke danau semakin deras akibat hujan lebat dan membuat perahu yang dinaikinya terbalik.
Tim gabungan sempat kesulitan saat melakukan pencarian karena air danau yang keruh dan penuh dengan tanaman eceng gondok. Derasnya bengok ya yang menerpa lokasi untuk titik yang sudah kita siapkan sehingga ada sedikit kesulitan. Hanya ini tadi langkah terakhir kita bongkar bengok sambil kita lakukan pencarian. Ya, alhamdulillah bisa ditemukan. Jadi jenazah itu ada di bawah bengok keganggan. Selanjutnya usai menjalani visum di rumah sakit, jenazah korban dibawa ke Salatiga untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan. Dua kecelakaan tunggal yang menyebabkan truk terguling terjadi di Jawa Timur. Salah satunya bahkan mengakibatkan kemacetan panjang dari ruas jalur Jombang menuju Kediri. Truk bermuatan batu bara yang terguling ini mengalami kecelakaan tunggal di perlintasan kereta api Jalan Hashim Asyari, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diduga muatan mobil besar itu melebihi kapasitas menyebabkan besi penyangga as bagian kiri belakang truk patah, sehingga bak truk langsung terguling ke sisi kanan. Tak ada korban jiwa, namun kecelakaan tunggal itu mengakibatkan kemacetan hingga belasan kilometer. Tumpahnya muatan truk juga membuat evakuasi kendaraan berjalan lambat. Masih di Jawa Timur, insiden truk terbalik juga terjadi di Mojokerto. Truk bermuatan 10 ton tepung ini mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya kawasan hutan Watu Blorok Selasa sore. Tak ada korban jiwa, sang sopir yang sempat terjebak di belakang kemudi hanya mengalami luka ringan. Diduga sopir tak bisa menguasai kemudi saat melaju di turunan jalan yang licin serta berkelok sehingga menabrak pembatas jalan dan langsung terbalik. Kasusnya kini dalam penanganan Satgas Satlantas Polres Mojokerto Kota. Seorang anggota TNI di Simalungun, Sumatera Utara meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas saat bertugas pengamanan Natal. Fokus Pagi segera kembali. Pemirsa, temuan sesosok mayat wanita muda di sebuah gubuk pembuatan bata menghebohkan masyarakat desa Pliken, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dugaan sementara perempuan malang itu menjadi korban kekerasan seksual yang berujung pembunuhan. Warga langsung berdatangan ke tempat temuan mayat perempuan yang setengah telanjang di dalam tempat pembuatan bata di desa Pliken, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mereka penasaran dan ingin melihatnya dari dekat. Polisi kemudian olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari hasil penyelidikan sementara, ada dugaan kekerasan seksual yang berujung pembunuhan terhadap L, wanita berusia 21 tahun yang merupakan warga desa Sumbang tersebut. Itu diduga sementara ada bentuk kekerasan dan kekerasan seksual. Tapi semuanya nanti kepastian dari hasil otopsi. Itu ditemukannya di apa? Di area apa? Di area Tobong Bata. Ya, tempat pembuatan bata. Itu yang menemukan siapa pertama kali? Dari warga inisial K sama N, dari warga masyarakat setempat. Polisi dan tim medis juga memperkirakan wanita muda ini tewas pada malam hari atau sekitar 7 hingga 8 jam sebelum jasadnya ditemukan. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Diduga korban pembunuhan, mayat pria ditemukan mengapung di Sungai Maro, Merauke, Papua Selatan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, jasad pria tergeletak di pinggir sungai diduga tewas tersetrum alat penangkap ikan. Jasad pria yang tergeletak di tepi sungai ini jadi tontonan warga desa Penambangan, Balung Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa pagi. Belum ada yang berani menyentuh jasad itu lantaran diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik dari peralatan akumulator untuk menangkap ikan yang berada di sampingnya. Petugas bersama warga akhirnya mengevakuasi korban dan membawa jasadnya ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi, korban memang dikenal sebagai pencari ikan dengan menggunakan aliran listrik. Istrinya itu manggil saya, katanya, "Kak, sampean mbok ngemer bojoku lho karo aku. Kok setrume nduk kali nang di bojoku gak ngerti, sampean delok." Kula delok, ternyata kula delok pun mbok nenten kula mbok nyekel. Sementara itu, mayat seorang pria juga ditemukan warga mengapung dan tersangkut di ranting pohon di Sungai Maro, Merauke, Papua Selatan Selasa pagi. Diduga korban dibunuh lantaran ada sejumlah bekas luka tusuk. Petugas dari Satuan Polisi Air Polres Merauke lantas menerjunkan armada untuk mengevakuasi jasad tersebut. Nah, kami langsung bergerak dengan anggota menggunakan armada kami. Kemudian setibanya di
kali sampai pelabuhan PT Tunas Jaya kami mengevakuasi korban. Temuan mayat berawal dari bau tak sedap yang tercium oleh warga. Jasad korban lalu dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Diduga jadi korban tabrak lari, seorang lansia di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 hari. Sementara di Simalungun, Sumatera Utara, seorang anggota TNI meninggal dunia saat bertugas mengamankan Natal dalam kecelakaan lalu lintas. Serda Saiful Anwar Babinsa Kodim 0207 Simalungun meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan bus berpenumpang dengan sepeda motornya. Saat kejadian, korban akan bertugas di Pos Pam Ops Lilin Toba di Pos Dolok Merangir. Korban yang mengendarai sepeda motornya bertabrakan dengan bus berpenumpang di Jalan Lintas Siantar Dolok Merangir, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Duka pun menyelimuti pemakaman korban yang berlangsung secara militer di Tanjung Tongah, Pematang, Siantar. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember pukul 15.30 waktu Indonesia Barat telah meninggal dunia dengan tenang almarhum Serda Saiful Anwar Babinsa Ramil 05 SBL Kodim 0207 Simalungun karena kecelakaan lalu lintas. Pada kesempatan yang penuh rasa belasungkawa ini, saya dan yang hadir di sini mengucapkan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sementara di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, diduga jadi korban tabrak lari, seorang lansia tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 hari. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan saat korban kendarai motor tiba-tiba sebuah minibus menabrak dari belakang. Polisi yang tangani kasusnya tengah memburu sopir minibus yang berhasil kabur usai kejadian. Mengarah ke Parepare tiba-tiba mengambil lajur kanan karena di sisi kiri ada mobil yang sementara berhenti. Dia tiba-tiba ngambil lajur kanan sehingga diserempet sebuah mobil yang belum atau tidak diketahui identitasnya. Diduga asik bersuah foto, seorang gadis di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan jatuh dari jembatan setinggi 50 meter ke sungai di bawahnya. Hingga kini korban masih kritis dan tengah mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Tadi pada menyanyi di Kampung Baru. Kampung Baru. Polisi bersama warga berusaha untuk menolong dan menyelamatkan seorang gadis dari sungai di bawah jembatan setinggi 50 meter di kawasan Sapolohe, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Korban jatuh ke sungai diduga terpleset saat dirinya bersuah foto di atas jembatan. Perempuan malang ini menderita luka memar di sekujur tubuhnya serta luka serius di bagian kepala. Hanya kemungkinan besar karena HP ada ditemukan juga di dekatnya di bawah setelah ditemukan di bawah kolom jembatan. Kemungkinan besar dia selfie sehingga kakinya terpleset di pinggir jembatan. Hingga saat ini korban masih terkulai lemah dalam perawatan medis di sebuah puskesmas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Banjir yang merendam jalan protokol dan permukiman di Rokan Hulu Riau melumpuhkan aktivitas perkantoran dan bisnis di kawasan tersebut. Sementara banjir yang menggenangi jalan lintas Banda Aceh Medan di Aceh Utara membuat arus lalu lintas terganggu karena kendaraan sulit melintasi genangan air. Sejumlah warga mendorong sepeda motornya agar dapat melintasi jalan lintas Medan Banda Aceh di kawasan Lok Sukon Aceh Utara Aceh yang tergenang banjir Selasa siang. Sementara beberapa mobil terpaksa menerobos genangan banjir agar dapat melanjutkan perjalanan. Kendati guyuran hujan telah berhenti sejak Senin sore, namun banjir masih merendam Aceh Utara. Dari 12 kecamatan, banjir paling parah terjadi di Kecamatan Lok Sukon, Matangkuli, hingga Pirak Timu. Dan banjir yang merendam jalan utama sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Sampai saat ini lalu lintas masih terkendali, walaupun suasananya sekarang masih banjir kurang lebih 60 cm, tapi untuk kendaraan roda 6, roda 4, roda 2 masih bisa melintas, walaupun pelan-pelan, pada banyak kemudian. Sementara itu banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan protokol dan permukiman di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu Riau Selasa siang. Seperti terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, aktivitas perkantoran dan pertokoan di sepanjang jalan tersebut lumpuh. Selain itu banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Pematang Berangan dan Desa Babu Salam.
Air dari luapan sungai sudah menerjang kawasan tersebut sejak pagi dan ketinggian air terus bertambah hingga sore hari. Sebagian warga bertahan dan memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dalam sepekan terakhir, kawasan tersebut sudah 2 kali dilanda banjir. Dikhawatirkan banjir akan terus meluas karena curah hujan terutama di bagian hulu sungai, yakni Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, masih tinggi. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu banjir akibat luapan 2 aliran sungai menyusul hujan deras yang melanda Deli Serdang, Sumatera Utara semakin meluas ke sejumlah kecamatan. Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten 50 kota Sumatera Barat mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Seorang warga berupaya menyelamatkan kendaraannya dari banjir yang menerjang Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat seperti di kawasan Pangkalan. Bahkan polisi terpaksa berpatroli dengan sampan karena kantornya terendam air. Udah setinggi pagar. Situasi terkini di luar Polsek Pangkalan. Banjir Kabupaten Pangkalan tidak hanya merendam rumah warga, sarana umum seperti jalan, sekolah, dan tempat ibadah ikut terdampak. Tak hanya banjir, longsor juga melanda 30 titik menyusul hujan deras di wilayah ini. Banjir yang terparah sekarang di Pangkalan, Gunung Malintang, Durian Tinggi, Manggilang. Ada koordinasi dengan daerah lain, Pak, untuk mengantisipasi yang di Pangkalan, Pak? Kita sudah hubungi Bupati Kampar, Basarnas Riau, dan begitu juga hubungan antara Pak Dandim, sudah dihubungi Pak Dandim Kampar, sudah dihubungi Pak Dandim Nonglo Kota. Genangan air yang merendam permukiman di Kabupaten Deli Serdang Selasa sore semakin meluas menjadi 3 kecamatan. Ketinggian air dari sebetis hingga sepinggang orang dewasa menggerus ribuan rumah warga. Korban banjir masih menggunakan posko swadaya masyarakat dengan minim bantuan makanan dari pemerintah kabupaten. Udah bolak-balik dikorek juga sih sungainya, tapi ya tetap gini juga. Nah ini ada banyak rumah nih yang terendam nih, Kak. Apakah penghuni di rumah itu mengungsi atau tetap menetap di rumah atau gimana, Kak? Mengungsi semua lah. Selain bantuan pendirian posko pengungsian dan makanan, warga yang terdampak banjir juga memerlukan bantuan kesehatan serta obat-obatan. Pasalnya penyakit seperti diare dan gatal-gatal mulai menjangkiti korban banjir. Tim Liputan melaporkan. 2 ekor ular sanca kembang berkeliaran di atap rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Bojonegoro, Jawa Timur pun turun tangan untuk mengevakuasinya. Sementara di Bengkulu, ular sepanjang 9 meter bersarang di rumah warga dan hendak memangsa kambing. Petugas Damkar Kota Bengkulu langsung mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 9 meter yang bersarang di rumah warga di kawasan Timur Indah. Hewan melata ini pun sempat melawan saat petugas hendak mengamankannya. Ular sedianya memangsa seekor kambing milik warga dan keberadaannya membahayakan keselamatan masyarakat. Petugas langsung bawa ular ke kantor PBK maksud saya, dan penyelamatan Kota Bengkulu dan kemudian menyerahkannya ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam. Sementara di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, petugas damkar dan penyelamatan juga berjibaku mengamankan 2 ekor ular sanca kembang. Hewan melata ini bersarang di atap rumah warga. Evakuasi 2 ular piton tersebut berlangsung selama 2 jam. Petugas berencana melepas liarkan 2 ular sanca kembang ini ke habitat aslinya, ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Kemunculan 2 ekor buaya muara di Sungai Loji, Kota Pekalongan, Jawa Tengah meresahkan warga yang bermukim di sekitar sungai. Sementara di Gorontalo, seekor buaya yang panjangnya 2 meter terperangkap masuk ke dalam jaring nelayan yang sedang mencari ikan. Petugas gabungan dari Damkar, polisi, TNI, serta nelayan mengevakuasi seekor buaya yang terperangkap jaring nelayan di Dusun Tambe, Kabupaten Bowalemo, Gorontalo. Keberadaan reptil yang panjangnya 2 meter itu diketahui ketika seorang nelayan memeriksa jaring ikan miliknya dan didapati seekor buaya terjebak di dalam jaring. Temuan itu dilaporkan kepada polisi yang kemudian mengevakuasi buaya ke kantor Damkar Kabupaten Bowalemo sebelum diserahkan ke BKSDA Gorontalo. Jadi buaya ini 1 ekor, jadi buaya masih status buaya liar.
Jadi mereka tangkap di jaring masyarakat. Jadi masyarakat pada saat itu turun ke laut, pas mereka angkat jaring, jadi dalam jaring sudah ada buaya. Nah, pas mereka ada buaya, mereka langsung melapor ke polisi, ke kepolisian, ke TNI, ke Damkar dan Satpol PP. Penampakan buaya muara di aliran Sungai Loji, Kota Pekalongan, Jawa Tengah meresahkan warga. Petugas pemadam kebakaran dan rescue Selasa siang berupaya mengevakuasi buaya yang tengah berjemur di tepi sungai namun gagal. Dan buaya yang diperkirakan panjangnya 1 meter itu kembali ke sungai. Dalam 1 pekan terakhir, warga di sekitar sungai sudah melihat sedikitnya ada 2 ekor buaya yang menampakkan diri ke permukaan sungai sehingga warga khawatir dengan keselamatan mereka. Dia lihat jalan-jalan, kok sudah ada di situ lewatnya dari rong-rong pohon-pohon itu. Dia lagi kirain mencawa, ternyata buaya. Oh, Pak sering nongol di situ, Bu? Kalau mencawa itu mulutnya kan melet-melet. Kalau buaya kan mulutnya menganga itu ya. Itu sering di situ berarti? Setiap hari, kadang 2 hari sekali. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, petugas hingga Selasa sore masih memantau aktivitas buaya tersebut. Tim Liputan melaporkan. Ditinggal karyawan libur dan cuti Natal, pabrik bahan kimia di Tangerang, Banten ludes terbakar. Fokus Pagi segera kembali. Jalan Pejajaran. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. 6 tempat usaha di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu dini hari tadi terbakar. Sementara ditinggal karyawan libur dan cuti Natal, pabrik bahan kimia ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Tepatnya di jam 2.30 telah terjadi kebakaran di Jalan Pejajaran. Sudah 6 unit yang diturunkan. Petugas terus berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda pabrik kimia di Jalan Pajajaran, Jatiuwung, Tangerang, Banten. Asap hitam mengepul, kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian pabrik. Banyaknya bahan kimia membuat api sulit dipadamkan. Belasan armada dikerahkan untuk padamkan si jago merah. Diduga kebakaran berawal dari area perkantoran karena korsleting listrik lantas menyambar ke bagian pabrik hingga meludeskan seluruh isi dan bangunan pabrik. Yang pasti banyak ledakan di kisaran tadi jam 3 karena memang ini beberapa ratus drum resin. Di ledakan ya saya katakan ada. Tidak ada korban jiwa karena pabrik dalam keadaan kosong. Api baru bisa dikendalikan pada Selasa siang. Aparat Polsek Jatiuwung tengah menyelidiki kebakaran yang terjadi di saat libur Natal ini. Kebakaran hebat juga terjadi di Jalan Sejati, Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda, Rabu dini hari. Bangunan yang rata-rata terbuat dari bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat meluas. Warga menyebut api pertama kali terlihat dari sebuah bengkel. Tak lama berselang, kobaran meluas ke bangunan di sebelahnya. Kobaran semakin membesar setelah membakar sebuah kios penjual sembako dan BBM eceran. Jadi pertama kita melihat ada kejadian api kecil di bengkel. Ada bengkel menjalar ke pemilik. Itu yang membuat lebih besar. Bengkel itu buka atau tutup, Pak? Biasanya bengkel buka jam begini. Masih buka ya? Sebanyak 6 tempat usaha terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Amir Ramzah dan Taufik Saleh melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur dan Tangerang, Banten. Kebakaran juga melanda di sejumlah negara. 5 orang tewas termasuk seorang anak setelah sebuah kebakaran hebat melanda sebuah wisma penginapan di Rumania. Sedikitnya 5 orang tewas termasuk seorang anak dan sejumlah orang lainnya dinyatakan hilang menyusul kebakaran besar dan sebuah bangunan wisma. Petugas berjibaku padamkan api yang terletak di sebuah desa di Tohani, Rumania. Otoritas penanggulangan kebakaran setempat menyebutkan sebanyak 26 orang dilaporkan menginap di wisma itu. 18 orang berhasil menyelamatkan diri, 2 diantaranya terluka bakar. Kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara di Lusla, Albania, sebuah pusat perbelanjaan terbakar. Bangunan 12 lantai yang terdiri dari mal dan apartemen ini terbakar di bagian atas hingga mengakibatkan lebih dari 40 orang terluka.
Petugas pemadam kebakaran berjibaku evakuasi seluruh pengunjung mal dan penghuni apartemen. Sejumlah korban luka juga alami sesak nafas lantaran sempat terjebak di ruangan. Mereka selanjutnya dibawa ke rumah sakit setempat. Arus balik libur Natal, ribuan kendaraan menuju Jakarta memenuhi sejumlah ruas tol dan jalur arteri. Untuk mengurai kepadatan, petugas gabungan menerapkan sistem lawan arah seperti di Jalan Tol Cipali, Karawang, Jawa Barat. Arus balik libur hari raya Natal di Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat hari Selasa padat dengan ribuan kendaraan pribadi dari arah tol Purbalenyi, Bandung sekitarnya, serta tol Cipali, Jawa Tengah menuju arah Jakarta. Untuk melancarkan arus, petugas gabungan menerapkan sistem lawan arah menuju Jakarta. Di jalur Limbangan Garut, Jawa Barat, Selasa siang, peningkatan volume kendaraan arus balik Natal mengakibatkan kemacetan panjang. Kegiatan warga dan beroperasinya truk besar hingga delman menjadi pemicu antrian kendaraan menuju Jakarta di kawasan ini. Untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan sistem satu arah untuk kendaraan menuju Jakarta. Kepadatan penumpang arus balik libur Natal juga nampak di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Mereka merupakan para penumpang kereta jarak jauh seperti rute Yogyakarta-Jakarta. Warga tiba di Stasiun Senen setelah menempuh perjalanan selama 10 jam. Selain untuk menghindari kepadatan arus balik, sebagian orang mengaku sengaja memilih kembali ke ibu kota Selasa malam lantaran masa cuti libur Natal telah habis. Sedianya mereka juga menyiapkan diri untuk beristirahat sebelum kembali beraktivitas kerja. Untuk mengetahui situasi arus balik libur Natal, sudah ada Ramadia Domas dan Waluyo Adi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat yang akan melaporkan suasana terkininya dari sana. Silakan Rama, laporannya. Ya, Asran, selamat pagi. Hari ini menjadi salah satu hari puncak arus balik, khususnya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dan Daob 1 Jakarta. Jika kami memantau dari data kemarin yang kami dapatkan bahwa hari ini diprediksi akan lebih dari 38.000 penumpang yang masuk Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen dalam masa arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Dan ini memang sudah terjadi sejak subuh tadi. Jika kita melihat bagaimana jadwal kedatangan pada hari ini, memang tadi sudah ada beberapa kereta yang tiba di Stasiun Pasar Senen dari Jawa Timur, baik itu dari Malang dan Surabaya. Kira-kira seperti inilah visualnya untuk pagi ini, mereka yang sudah tiba di Stasiun Pasar Senen untuk kembali melakukan aktivitas di ibu kota Jakarta setelah melakukan liburan pada masa libur Natal dan Tahun Baru untuk fase pertama. Dan puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen terjadi kemarin sebenarnya, yaitu pada Selasa 26 Desember 2023 dengan total 43.000 penumpang yang masuk Jakarta dari Stasiun Pasar Senen. Dan hari ini memang sedikit menurun tapi masih menjadi puncak arus balik. Nah, jika kita melihat ini di visual yang dapat Anda lihat di televisi, bahwa untuk jadwal kedatangan dalam waktu dekat yaitu adalah dari Purwosari menuju ke Stasiun Pasar Senen yaitu pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan nanti ada kereta kedatangan dari Blitar menuju ke Pasar Senen ini yaitu pada pukul 06.09 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan pada pukul 06.18 dari Kutoarjo, Jawa Tengah yang juga masuk ke Stasiun Pasar Senen dalam rangka masa arus balik di libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Memang dari PT KAI Daob 1 Jakarta, baik itu di Stasiun Pasar Senen dan juga di Stasiun Gambir, memprediksi bahwa nanti akan kembali terjadi lagi untuk puncak libur masa Natal dan Tahun Baru yaitu pada tanggal 29 dan 30 Desember 2023 sebelum akhirnya terjadi puncaknya yaitu pada 1 Januari atau pada Tahun Baru 2024, karena sudah diprediksi jauh-jauh hari. Dan maka itu ada langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh PT KAI Daob 1 yaitu dengan menyiapkan 10 kereta tambahan yang sejatinya untuk arus libur Natal dan Tahun Baru ini ada 63, maka saat ini ada 73 hingga 74 yang merupakan kereta tambahan yang merupakan layanan dan juga fasilitas dari PT KAI Daob 1 untuk mempermudah, memanjakan para penumpang yang hendak berlibur. Sementara demikian dari Stasiun Pasar Senen. Asran, kembali ke Anda di studio. Demikian Ramadia Domas dan Waluyo Adi dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 25 pasangan mengikuti nikah massal yang digelar Yayasan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nikah massal berlangsung dengan menggunakan adat Betawi. Selasa pagi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat sedikit berbeda. Suasananya semarak dan meriah.
Sejumlah delman mengarak puluhan calon pengantin peserta nikah masal yang digelar oleh Yayasan Mandiri Amal Insani untuk 10 kalinya. Dengan adat Betawi, para calon pengantin ini pun tiba di tempat acara disambut dengan tradisi palang pintu. Dari 25 pasang, peserta termuda berusia 23 tahun hingga yang tertua berusia 50 tahun. Selagi ada kesempatan, insya Allah saya ikut. Daripada saya kan orang nggak mampu, kurang mampu lah. Daripada saya gak kesampaian, saya bersyukur adakannya nikah masal ini. Selain menggelar pernikahan, pihak penyelenggara pun menyiapkan mas kawin cincin emas 2 gram. Sebenarnya memfasilitasi orang yang saat nikah tidak punya biaya, tidak tahu hukumnya gitu, sehingga nikahnya belum sampai dicatatkan di KUA. Kami bantu untuk belikan cincin, belikan berbagai macam buat seperti orang nikah lah, kita kasih, kan mereka tidak mampu tuh. Setiap tahunnya nikah masal yang digelar yayasan ini memang diikuti oleh keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mengingat tingginya antusias warga, rencananya jumlah peserta nikah masal ke depannya akan terus bertambah. Teatrika Putri dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kalau jalan-jalan ke Solo, Jawa Tengah kurang lengkap rasanya jika tak menikmati santapan kulinernya. Nah, ada nih satu warung yang bernuansa rumahan dengan sajian makanan serta kopi butternya yang terkenal nikmat. Mau makan masakan khas Solo dengan harga terjangkau tapi dengan suasana rumahan? Sini, saya ajak Anda ke Cafe Kopi Story di Solo, Jawa Tengah. Cafe yang menyusun konsep rumah adat Jawa ini membuat pengunjung yang datang seperti pulang ke rumah. Jadi yang lagi merantau nggak sempat pulang bisa merasakan suasana di kampung halaman. Kebetulan kita ini kan ada di area perkotaan, jadi harapan kami itu untuk menimbulkan ambience ketika ada teman-teman yang dari luar kota terus datang ke sini untuk kuliah maupun bekerja itu, misalkan mereka belum bisa pulang, bisa merasakan kampung dengan datang ke sini. Harapan kita seperti itu. Menu yang viralnya ada kopi susu butter. Tapi karena banyak menu makanan beratnya, saya tertarik untuk semua kuliner andalan mereka. Langsung gas kita cobain. Ini dia menu makanan saya udah datang semua. Selain saya mesen kopi butternya nih, kelihatan enak banget ya pemirsa. Saya ternyata juga mesen makanan beratnya, seperti ada penyetan layah ayam, lalu ada sop manten, ini sop kuah sama ketan ireng mutiara ice cream. Penasaran? Langsung aja kita coba yuk. Rasanya beneran enak ya. Suo mantennya segar dan gurih. Apalagi ayam goreng ungkap, ditambah tahu dan tempe, dicocol sambal terasi bareng nasi panas. Emang nggak pernah salah. Sekarang kita cobain kopinya yuk. Manisnya pas, wangi butternya tuh kecium banget di sini pemirsa. Enak-enak. Untuk menikmati aneka makanan dan minuman di restoran yang terletak di Jalan Mojo, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah ini, kalian cukup merogoh kocek mulai dari Rp10.000 saja. Syira Caniago dan Sri Indro melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, laporan tadi menutup keresahan kita di Fokus Pagi hari ini. Saya Fokus Pagi dilakukan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili terima kasih yang bertugas, saya Asrar Syadi pamit. Selamat bertugas. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun, hey happy birthday, hey happy, semoga panjang umur.